Istri Gen Z yang di rumah aja tapi selalu punya segudang cerita. Halo guys, tiba-tiba banget dihadapkan pada dua pilihan, pilih keluarga atau karir. Jujur ya, ini tuh pilihan yang kelihatannya simpel tapi pas dijalanin berat banget. Di satu sisi pengen punya karir, pengen berkembang, pengen punya penghasilan sendiri, nggak bergantung sama siapa-siapa. Tapi di sisi lain ada keluarga yang butuh adanya kita di rumah. Dan yang bikin makin ribet selalu aja ada omongan orang dari luar. Kalau pilihan difokuskan pada karir, mesti ada yang bilang lupa keluarga atau menelantarkan keluarga. Sedangkan kalau pilihan difokuskan pada keluarga, pasti ada juga yang bilang nggak punya ambisi, nggak pengen berkembang, nggak pengen berkarir, gitulah pokoknya. Serba salah kan ya jadinya kalau kayak gitu. Kadang capek juga harus jadi versi yang diharapkan semua orang. Padahal kan kita juga cuman manusia yang lagi nyari jalan terbaik untuk hidup kita sendiri. Dan yang paling berat itu ketika mulai muncul rasa bersalah. Kerja salah, nggak kerja juga salah. Seolah-olah apapun yang kita pilih selalu ada yang dikorbankan. Dan emang bener sih, nggak semuanya bisa dilakukan di waktu yang sama. Jadi sekarang aku udah mulai paham, ini bukan soal memilih keluarga atau karir, tapi soal bagaimana kita bertanggung jawab atas pilihan yang udah kita ambil. Karena pada akhirnya yang ngejalanin hidup itu ya kita sendiri. Dan aku cuman gak mau suatu hari nanti kalian ngerasa nyesel karena hidup terlalu memenuhi ekspektasi orang lain. BTW, cerita tadi itu dari temanku ya, sebut aja namanya Vita. Dan sekarang dia udah bisa melewatin fase itu, udah mandiri secara finansial, begitupun dengan keluarga yang masih tetap harmonis. So, buat kalian yang masih ada di fase Vita yang dulu, gak apa-apa, capek tuh wajar kok. Justru itu bisa jadi bahan bakarmu untuk melesat lebih jauh. Aku yakin kalian semua di masa depan akan bisa menjadi Vita yang sekarang. Maaf ya kalau konten ini agak panjang karena emang aku pengen share cerita dari temanku Vita. Kalau kalian pengen cerita juga ke aku bisa kok. Tapi aku cuman bisa jadi pendengar. BTW kayaknya udah terlalu panjang ya kontennya. Jadi sekian dulu konten aku hari ini. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Semoga kalian gak bosen denger suaraku. Tenang, aku masih punya segudang cerita dari teman-temanku yang pasti bakal lebih seru dan beragam. Nantikan di konten-konten aku selanjutnya ya. Bye bye.